dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Kampung Baru, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Selvia Sabrina SPD. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga doa, yang keempat materi, dan yang kelima penutup. Agar acara hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama membukanya dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-ibu, baik Bapak Ibu, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kelimpahan karunia dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11, di mana rekan kita Ibu Selvi sudah menempuh pendidikan di guru penggerak angkatan 11. Salawat ini salam kita sanjungkan kepada Ibu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada sahabat dan penduduknya, dan semoga semua yang hadir di ruangan ini mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, kegiatan ini saya mengapresiasi sekali karena dengan adanya diseminasi budaya positif, tentunya kita mengharapkan sekolah kita ke depannya yaitu memiliki budaya positif seperti cita-cita yang ada dalam visi dan misi yang mungkin tempoh hari sudah dibahas bersama. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan hari ini bisa terlaksana dan bisa kita aplikasikan, tentunya untuk kemajuan sekolah kita dan pastinya untuk pendidikan yang berpihak pada kesehatan kita itu sendiri. Mungkin saya ucapkan selamat untuk Ibu Selvi, selamat menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11. Semoga Bu Selvi diberikan kesehatan, kemudahan dalam menempuh pendidikan ini, bisa lulus, dan saya harapkan teman-teman yang lain pun yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak ini bisa ikut serta, dan kedepannya sekolah kita bisa menjadi contoh untuk sekolah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja untuk pembukaan yang bisa saya sampaikan. Bagi dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Ibu Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yuk Bapak dan Ibu Guru semuanya, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Selvia Sabrina. Kepada Ibu Selvi kami persilahkan. Acara kita, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara kita Ibu Wiwin Sunita. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kenanya salawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awal, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kampung Baru, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf beserta jajarannya. Terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini saya mengisi materi tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen ice breaking dulu dong. Aduh, tunggu ya. Sebelumnya udah pernah dengar ice breaking ini belum? Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dang ding ding dung dung, se, aha aha ma, aha aha na, semangat. Bisa? Oke, yuk semuanya berdiri. Ya berdiri dulu yuk. Dang ding 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 dung dung dung. Oke, nggak apa-apa. Tepuk semangat. Dang ding ding ding, dung dung dung, dang ding ding dung dung, se, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Tepuk tangan, boleh duduk kembali. Oke, ikuti gerakan yang ada di depannya biar menambah semangat kita. Tangan diputar-putar, putar-putar. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang
tangan diputar. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lunggul-lunggulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan kaca. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, dua menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, dua telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Oke, tepuk tangan kembali. Boleh duduk Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk materi. Diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Oke, Ibu. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep inti budaya positif. Itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ada yang pernah mengenal tulisan-tulisan yang sebelumnya? Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila kita apa aja? Ada 6 ya? Satu apa? Oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkepentingan global. Tiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semoga kita semua mempunyai nilai-nilai itu dan bisa kita berikan kepada peserta didik kita ya, ibu-ibu ya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sebenarnya selama ini apa yang kita lakukan? Memaksa murid, nak kerjakan halaman sekian, kumpul. Iya tidak? Iya, iya atau tidak, sadar atau tidak? Sadar. Terus ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Belum tentu. Artinya penguatan positif sama saja dengan bentuk-bentuk kontrol. Berarti kita yang mengontrol murid. Sebenarnya yang miskonsepsi. Dalam jangka tertentu, murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid tergantung pada pendapat guru. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritis dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini seperti itu nggak sih? Kita sebagai guru, kita seolah-olah membuat murid itu merasa bersalah. Padahal itu tidak baik sebenarnya. Menggunakan hal tersebut menunjuk pada identitas gagal. Jadi apabila kita sering, nak, kasihan orang tua kamu nak, kerja nak,
masa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contohnya gini, anak-anak hafalkan itu. Hal kita sebagai guru maksa kan? Maksa nggak itu ibu-ibu? Maksa. Padahal itu tidak efektif. Ya, nanti kita akan lanjut belajarnya lagi. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kita ini dulunya sebelum saya mengetahui pelajaran ini, saya berpikir kalau kita ini sama semuanya. Kalau kita dikasih materi, oh dia bisa. Padahal itu belum tentu. Realitasnya kebutuhan kita itu semuanya berbeda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Contoh, kita melihat ada lingkaran di situ. Belum tentu si B melihat itu lingkaran, siapa tahu segitiga. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang yang orang lain lihat. Lalu ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Siapa di sini? Saya juga sih, kalau melihat murid melakukan kesalahan, saya langsung menjudge dia pasti salah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Kita nggak tahu apa sih tujuan anak itu seperti itu. Nah, orang bisa mengontrol saya. Orang bisa mengontrol saya. Di dalam teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Contoh gini, misalnya saya memegang pena, Ibu Wiwin mau ngambil pena ini. Dalam hati Mbak Wiwin, saya bisa ngambilnya gampang, tinggal tarik. Padahal yang bisa melepas atau tidaknya itu hanya diri saya, diri Ibu masing-masing. Ya, kalau Ibu mau ngelepas tinggal Ibu lepas, tapi kalau Ibu nggak mau ngelepas, Ibu tetap bertahan. Jadi semua itu ada di diri kita masing-masing. Terus itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu kolaborasi dua konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Ya. Nah, di sini masuk ke disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkannya. Maksudnya kita yang memotivasi dari segi eksternal. Kalau poin kedua, ini gini Bu. Contoh, kita aja sebagai guru. Kita itu sebagai guru, disiplin positifnya itu apa? Apa aja kira-kira? Oke, benar. Datang tepat waktu. Terus? Berpakaian rapi. Mengerjakan administrasi tugasnya dengan baik. Apa lagi? Ayo, pulang sesuai jadwalnya, ya Bapak Ibu. Nah, yang menciptakan disiplin positif itu ada dua, internal dan eksternal. Kalau kita sebagai guru, misalnya kita datangnya terlambat, pulangnya kayak saya misalnya, saya contohkan diri saya datangnya sering terlambat, saya pulangnya cepat, berarti motivasi yang di dalam diri saya itu tidak ada ya. Kalau dari dalam diri saya tidak ada, saya membutuhkan motivasi dari eksternal. Siapa eksternal? Mungkin Bapak Ibu bisa memotivasi saya. Ibu Selvi kenapa sering datang terlambat? Ibu kepala sekolah pun bisa memotivasi saya. Kenapa sering datang terlambat? Begitu juga sama seperti Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tidak ada motivasi dalam diri kita, kita membutuhkan motivasi dari orang lain. Ya. Karena kita harus berkolaborasi. Nah, lalu kedisiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa
memberikan reward itu salah. Salah. Kenapa? Itu sama saja dengan menghukum. Contoh, dulu saya sering memberikan reward. Ini hadiah buat kamu. Ternyata itu mematikan mental peserta didik karena dia akan berharap terus-menerus tentang dengan hadiah tersebut. Jadi motivasi internalnya tidak ada. Tidak ada motivasi internalnya, ada eksternal. Nah, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita ini sebagai guru tuh harus memberikan mengarahkan anak-anak itu mendapatkan motivasi dari dalam dirinya masing-masing, Ibu. Jadi kalaupun tidak ada motivasinya, kita yang memberikan motivasi kepada peserta didik. Oke. Lalu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila. Tadi apa aja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu ada Eagle Primary Years program PYP, itu toleransi, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu yang terakhir ada keterampilan hidup, life skill ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Kelima, penguasaan. Kalau bertahan hidup, apa? Contohnya apa aja Bapak Ibu? Oke, sandang pangan ya, makan, kesehatan ya. Sama berarti anak-anak kita juga ya. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Lalu kesenangan itu ada rasa bermain, humoris, antusias, tertawa. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru. Lalu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin, prestasi, dan diakui. Nah, contoh dalam peserta didik kita kalau bertahan hidup itu apa di sekolah, Bapak Ibu? Contoh bertahan hidup peserta didik kita di sekolah, di kelas. Istirahat ya. Mereka butuh apa? Makan dan minum saat istirahat. Nah, kalau kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya apa kalau peserta didik kita, Bapak Ibu? Kira-kira pujian ya, rasanya wah hebat kamu, nak pintar sekali, kau pertahankan prestasimu, itu rasa diterima ya. Lalu kesenangan, apa tuh kesenangan? Contoh kesenangan dari peserta didik kita, bermain bersama teman-teman, oke, ngobrol, bermain, tertawa, menangis ya. Oke, kebebasan, ada contohnya kebebasan. Ada yang bisa ngasih contoh satu kebebasan? Oke, kebebasan berpendapat Ibu Desi, apa lagi? Oke, mandiri dalam mengerjakan tugas, apa lagi? Oke, good, mencoba hal yang baru, apa lagi? Mampu mengendalikan diri, itu masuk ke dalam kebebasan seorang anak ya. Nah, penguasaan contohnya apa? Kalau ingin diakui, berprestasi, didengar, terus itu pengennya jadi ketua kelas, biar apa? Saya ini hebat loh, ya nggak sih contohnya? Iya, oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan motivasi perilaku manusia, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu ekstrinsik ya. Nah, motivasi internal atau intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu dari diri sendiri, bukan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal aja dia melupakan apa itu motivasi internal, dia akan bergantung
bergantung kepada guru Bapak Ibu. Contohnya tadi yang sudah saya kasihkan, yang bisa mengerjakan nanti Ibu kasih coklat pulangnya. Nah, itu motivasinya dari gurunya terus kan, tapi dari dalam muridnya itu tidak ada. Jadi tidak mandiri, benar sekali. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa? Tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya apa? Ada anak nakal, berantem, ada kita cincin kan? Bersihkan WC, itu hukuman atau bukan Ibu? Hukuman. Berarti itu modelnya model paksa. Kalau hukuman biasanya itu menggunakan kalimat yang negatif. Mau jadi anak apa kamu? Ya kan? Sana bersihkan WC, itu hukumannya. Awas kalau lakukan lagi ya, nanti kamu ibu naikin kelas. Itu hukuman. Saya menyadari saya masih sering seperti itu. Nah, di sini ada konsekuensi. Itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya apa? Ini kalau konsekuensi sifatnya netral. Contohnya gini, datang terlambat. Kira-kira kamu datang terlambat ya? Kira-kira kalau terlambat bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Apa yang didapat? Itu ada konsekuensinya. Nah, di sini yang terakhir ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau teori restitusi ini masuk ke dalam teori kontrol. Ini bersifat positif. Misalnya gini, ada anak yang melakukan kesalahan, tidak kita judge, kamu salah. Tidak seperti itu. Di sini kita menggunakan segitiga restitusi. Contohnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, nak? Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kita masuk ke penghargaan hukuman. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, diantaranya penghargaan tidak efektif, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Di sini siapa yang masih sering memberikan penghargaan? Bisa kita kurang-kurangi ya. Nah, dalam 5 posisi kontrol itu ada namanya menghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Nih, kita ini sebagai guru nih ada di 5 posisi kontrol ini. Kira-kira kita ada di posisi yang mana ya? Kita tonton dulu videonya ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, tadi kita sudah melihat yang menghukum. Adakah yang di sini melihat cerminan dirinya masing-masing? Ada. Saya juga masih Pak Ibu. Saya mengurangi untuk menghukum. Nah, dari dampak posisi penghukum ini, kira-kira murid akan menjadi pendendam. Lihat aja Ibu, ya kalau saya sukses nanti saya injak dia. Gitu saking dendamnya sama guru. Terus dia tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Mana Bapak Ibu itu ya, saya pecahin bannya. Biasanya dendamnya kayak gitu ya. Insya Allah kalau di SD tidak sampai seperti itu. Oke, kita lanjut. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi Oke, Bapak Ibu, kita sudah melihat cuplikan 5 posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling ideal untuk kita sebagai seorang guru? Sebagai teman, manajer, terus ada lagi? Teman dan manajer. Oke, kita lihat. Oke, soalnya udah nggak ada lagi ya. Oke, yang paling depan adalah posisi manajer. Di posisi manajer
disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid tanpa ada kalimat negatif. Ya kan, dari contohnya kita itu menggiring anak untuk menemukan solusinya yang ada pada anak tersebut. Oke Bapak Ibu, kita lanjut slide selanjutnya. Oke, dalam penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, diantaranya penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Nah, tadi kita sudah melihat cuplikan dari contoh 5 posisi kontrol. Sekarang ada kasus Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, nomor 1 dulu. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tolong jangan diulangi. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Kayak gini nadanya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi ya. Posisi apa? Teman. Ada yang selain teman? Oke, kita lihat. Oke, posisi teman. Kita lihat soal nomor 2. Lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Bukan manajer. Bukan, ya. Ini adalah 5 posisi kontrol yang masuk ke dalam hukuman si penghukum. Nomor 3. Sudah berapa kali diingatkan, nak? Kamu selalu membuat kecewa ibu. Merasa bersalah. Benar? Membuat merasa bersalah. Nomor 4. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Beli atribut upacara jangan diulangi lagi ya, nak. Itu apa? Pemantauan dan manajer. Pemantau. Sudah mulai paham ya, pemantau. Nomor 5. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Oke, dalam 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal kita sebagai guru menjadi posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Manajer, tanpa menyalahkan anak tersebut. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat contoh dari 5 posisi kontrol dan menjawab 5 soal ya Bapak Ibu ya. Sekarang ada yang bisa mencontohkan 1 kalimat posisi kontrol penghukum? Boleh? Boleh. Yang penghukum. Sebutkan kalimat gitu. Ya, kalimat penghukumnya. Jainal, kamu tuh ngobrol terus ya kerjaannya. Dah, ke depan, berdiri sampai pelajaran selesai. Nanti bener nggak itu Bapak Ibu? Kayaknya dari hati ya. Bener ya? Bener ya Ibu-Ibu ya? Itu penghukum. Nah, siapa yang bisa mencontohkan posisi kontrol teman? Ayo. Ibu Rahma? Boleh. Ada? Ayo. Contohnya nih, kalau saya disebut ini ya, ayolah lakukanlah demi ibu, nak. Apa itu? Posisi kontrol apa? Merasa bersalah. Oke, kalau ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum. Terus kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya.
ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Tadi apa? Bersalah. Atau gini, lagi. Sanksi atau apa, konsekuensi apa yang akan kamu terima? Nak? Pengantar. Terus kalau ini nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, sudah bisa membedakan dengan posisi kontrol Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu ada yang kuantitatif berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu sudahkah membuat keyakinan kelas? Sudahkah? Sudahkah membuat keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas? Sudah belum? Sama nggak Bu? Keyakinan kelas sama peraturan kelas? Beda. Kalau peraturan kelas itu yang buat sekolah atau guru tanpa melibatkan murid, siswa. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama, ya. Nah, iya, pembuatannya itu diyakini oleh bersama-sama guru dan siswanya. Lalu menggunakan kalimat yang positif. Terus itu berupa pernyataan universal yang baik-baik ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Sudah, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, kalau sudah dibuat, diharapkan Bapak Ibu itu mengubahnya ke dalam poster, di print lalu ditempelkan di dinding kelas. Agar apa Bapak Ibu? Agar murid-murid bisa melihatnya. Jadi mereka tanpa disadari mereka sudah tahu keyakinan kelasnya apa sih, ya. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Prinsip-prinsip pembuatan kesalahan atau sebagian adalah proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Contohnya nih ada anak yang gagal nih. Kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Tapi contohnya membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Nah, terus manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Terus saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Lalu terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kita menstabilkan apa sih masalahnya, kita stabilkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Lalu yang kedua, kita validasi tindakan itu salah. Validasi seperti apa? Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu pertanyaan dan pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi dan memojokkan. Contohnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini nak. Kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu kan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Lalu mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu untuk mempelajarinya? Kita validasi kesalahannya ya. Lalu terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu terdapat dari motivasi intrinsik tersebut dari anak itu sendiri. Lalu saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkannya dengan keyakinannya dan tindakan yang salah. Pertanyaannya, sebagai siswa di kelas apa yang kita yakini nak? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati nak? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita menanyakan dengan pertanyaan tersebut. Nah, di sini saya sudah
tadi Ibu dengar dari ketua kelas, apa benar kamu habis bertemu dengan Gilang? Ya Bu, habis itu susah banget tuh Bu sama Gilang. Masa setiap ada tugas maupun PR kalau dicatat oleh Gilang Bu. Begitu ya, pantas dan wajar kalau kamu melakukan hal itu. Kalau Ibu ada di posisi kamu juga, pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu, hal apa yang akan kamu lakukan pada Gilang, nak? Susah banget Bu sama Gilang. Lalu saat buku kertas ke Gilang, lalu saya maki-maki Gilang. Oh begitu, berarti kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, karena saya Gilang susah payah mengerjakan tugas tersebut, tapi Gilang seenaknya saja buku notek. Gilang tidak mau berusaha dengan tugasnya sendiri Bu. Wajarlah kamu merasa kesal dan marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh orang lain. Ibu sangat menghormati tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi seperti memukul. Nah sekarang coba Zikron pikirkan, tindakan kamu marah sampai melempar buku dan memaki-maki Gilang, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Menurut Zikron, keyakinan kelas apa yang sudah Zikron langgar? Saya menghormati anak teman. Ya betul. Menurut kamu, menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu Zikron? Penting Bu. Menurut kamu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan apabila kamu sedang marah? Harus tidak bisa Bu. Bersedia untuk memperbaiki semua ini, nak? Sedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Zikron? Saya akan lebih merendah dari orang-orang saya Bu, dan ketika ada teman-teman saya akan melaporkan kepada Ibu Guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Zikron. Tetap semangat ya, Zikron. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Sama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikron dari kelas 6B. Saya senang sekali dari berdiskusi dengan Ibu Guru dan bisa menahan amarah saya. Saya senang karena bisa menghormati teman-teman. Itu salah satu contoh segitiga restitusi. Kesalahannya tadi apa Bapak Ibu? Oke, si Zikron ini melempar-lempar bukunya karena kesal, temannya mencontek. Nah, saya melakukan 3 segitiga restitusi. Yang pertama apa tadi? Ayo. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Tadi saya membuat oke, kalau saya ibu seperti kamu juga ibu akan melakukan hal yang sama. Nah, ibu stabilkan kan? Kesalahannya ibu stabilkan. Terus itu validasi. Ibu validasi. Tadi saya validasi kepada Zikron. Iya Zikron, untung kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Itu saya validasi ya Bapak Ibu. Lalu saya menanyakan keyakinan kepada Zikron tadi. Kira-kira kamu harus bagaimana untuk menahan emosi kamu nak? Tadi kan? Nah sekarang ada kasus kedua. Mari kita saksikan bersama. Kesalahan atau bukan? Ya, kesalahan Bu. Rena, berbuat salah adalah manusiawi. Setiap manusia pasti Ini Bapak Ibu kasus keduanya. Dari guru tiket katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya Bu. Kira-kira dalam 1 bulan ini kamu sudah terlambat berapa kali nak? Sudah 5 kali Bu. Menurut kamu sering terlambat itu sebuah kesalahan atau bukan? Ya, kesalahan Bu. Rena, berbuat salah adalah manusiawi. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaiki setiapnya. Setuju? Setuju Bu. Zainal, kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Zainal sering terlambat pasti ada alasannya. Mengapa Zainal sering datang terlambat? Karena perjalanan ke sekolah harus menyeberang rel kereta api Bu. Setiap saya berangkat selalu ada kereta yang lewat. Jadi saya harus menunggu dulu palang pintu tersebut terbuka setelah kereta api tersebut lewat. Hal tersebut yang membuat saya sering terlambat Bu. Kalau telah datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar Zainal? Disiplin Bu. Menurut Zainal disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu, karena dengan disiplin saya bisa datang tepat waktu dan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan bermanfaat bagi kita, seperti kita dapat menghargai orang lain sekitar. Pekerjaan
serta dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal dan meminta maaf karena sudah sering datang terlambat. Iya Zainal, sikap yang baik telah kamu lakukan dengan menunjukkan rasa penyesalan dan meminta maaf. Menurut Zainal, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi, Nak? Saya akan bersiap-siap sekolah lebih awal, sehingga pada saat saya melintasi pintu perlintasan kereta api, belum ada kereta yang lewat, sehingga pada saat itu pintu tersebut terbuka, Bu. Baik Zainal, kamu telah menemukan solusinya. Ibu harap kamu tidak tergesa-gesa berangkat ke sekolah dengan cara mempersiapkan diri berangkat ke sekolah lebih awal. Tetap utamakan keselamatan di perjalanan dan bisa sampai sekolah tepat waktu. Sekarang Zainal boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu, sama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal dari kelas 6B. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, dan saya berjanji akan datang tepat waktu. Oke Bapak Ibu, ini kasus segitiga restitusi yang kedua. Ini kasus di kelas 6B. Si Zainal ini sudah sering datang terlambat dan tertinggal pelajaran. Tadi di segitiga restitusi itu pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, kedua memvalidasi, ketiga menanyakan keyakinan. Dalam video yang telah saya buat, apakah sudah sesuai dengan segitiga restitusi? Sudah. Nah, yang dalam menstabilkan identitas saya berkata apa tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Ada yang masih ingat? Iya. Betul sekali. Ibu juga sama seperti kamu. Lalu untuk memvalidasi kesalahannya tadi apa kata Bu Selvi di video tersebut? Iya, lalu yang keyakinannya apa? Menanyakan oke, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat. Saya sudah melakukan segitiga restitusinya. Nah, Bapak Ibu ini bisa melakukan pendekatan segitiga restitusi kepada siswa-siswanya di kelas apabila melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu ya. Dengan cara apa? Menstabilkan identitas, memvalidasi, dan menanyakan keyakinan. Oke, good. Nah, dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, dari pemaparan saya pada hari ini ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya untuk 2 soal atau lebih boleh. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Siang. Izin mau bertanya Bu Selvi, di slide berapa ya? Kedua apa ketiga tadi tentang paradigma stimulus respon. Ya, ini kan ada stimulus responnya model berpikir menang atau kalah dengan teori model berpikir menang. Nah, itu yang dimaksud dengan model berpikir menang kalah dan teorinya model berpikir menang itu seperti apa ya Bu Selvi? Baik, langsung saya jawab saja ya pertanyaan nomor 1. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Edrina, sangat bagus sekali. Tadi tidak saya paparkan dengan rinci ya. Nah,
sih bedanya ya, maksudnya dari model berpikir menang kalah dan model berpikir menang menang. Nah, Bapak Ibu, kalau selama ini kita masuk ke stimulus respon, kita itu berpikirnya menang kalah. Kenapa? Kita itu melakukan pendekatan dengan pendekatan otoriter. Terus kita nih biasanya ya masih stimulus respon. Guru dan murid itu berpikir guru yang menang selalu benar, murid yang selalu salah. Tapi kalau dalam model berpikir menang-menang itu tidak ada yang salah, semuanya menang, semuanya benar, murid benar dan guru pun benar. Terus itu dalam model menang-menang itu mencari manfaat bersama, bekerja lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak berkomunikasi, jadi berkolaborasi antara murid dan guru. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Tadi pun. Ya Bun. Baiklah Ibu Selvi, maaf di sini saya ada pertanyaan. Sebelumnya saya mengacungkan jempol kepada Selvi, luar biasa sekali ya. Semangat buat Bu Selvi. Ya. Pertanyaan saya Bu Selvi, menurut Bu Selvi, adakah keunggulan dari pembelajaran berdiferensiasi dalam budaya positif di sekolah? Jika ada, apa saja? Kalau bisa dijelaskan secara rinci. Itu saja. Terima kasih Bu Selvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eni atas pertanyaannya. Menurut saya, apa tadi keunggulan pembelajaran berdiferensiasi itu ada nggak sih dalam budaya positif ya? Ada Bapak Ibu. Beberapa keunggulan metode pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pertama meningkatkan keaktifan siswa, lalu mempercepat perkembangan belajar, lalu meningkatkan pemahaman konsep, menciptakan lingkungan yang inklusif di mana siswa akan meminta perlakuan yang tepat dan mendapatkan apresiasi sehingga menghindari adanya stigma tentang ketidakmampuan siswa. Lalu menjadi fasilitas pengembangan keterampilan sosial dan meningkatkan kepercayaan diri pada siswa kita. Begitu Ibu Eni. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya Bapak Ibu? Oke. Berakhirlah presentasi atau pemaparan pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih sekian dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini dapat membawa manfaat kepada Bapak Ibu semua. Semoga apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah 1 jam. Aksi nyata ini diawali dengan membuat keyakinan kelas. Saya dan murid-murid membuat keyakinan kelas dengan cara mencatatkan keinginan mereka yang sudah dituliskan di kertas untuk dirumuskan menjadi keyakinan kelas secara bersama-sama. Murid-murid sangat antusias dalam merumuskan keinginan mereka yang selama ini mungkin belum pernah dirasakan dalam suasana eksplorasi pikiran merdeka mereka. Keyakinan kelas ini kami buat ke dalam poster, kemudian kami baca setiap hari. Siswa lebih nyaman dengan prinsip universal yang telah disepakati bersama dalam membentuk keyakinan kelas.
Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di SDN 1 Kampung Baru. Terdapat 15 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep budaya positif di SDN 1 Kampung Baru, Kota Bandar Lampung. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya, hal yang saya lakukan yaitu selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus mengingatkan dan berkoordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih, salam guru penggerak.